Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Nama saya Dwi Supriyatno. Perkenalkan, saya Elsa Kurnia Sandi. Nama saya Heni Trismawati. Saya Maria Normanita. Saya Anissa Nurcahyani. Dan di sini kami akan mempresentasikan mengenai proyek sistem informasi penerimaan siswa baru pada sekolah menengah pertama atau SMP Aspen, Yayasan Pendidikan Nasional. Kita lanjut ke materi. Selamat menyaksikan. Ya, untuk masuk materi yang pertama mengenai latar belakang SMP Aspen pada era perkembangan teknologi sistem informasi di era globalisasi, sekarang ini harus menggunakan teknologi komputer yang sangat canggih dan modern agar memudahkan kita untuk melakukan pengolahan data yang dapat menghemat waktu, ruang, dan biaya, sehingga hasil informasi yang diperoleh akan sangat berguna dan bermanfaat bagi suatu lembaga. Untuk analisa sistem berjalan, yang pertama sejarah berdirinya SMP Aspen. SMP Aspen adalah lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Nasional yang berlokasi di Jalan Menteng Wadas Tengah, nomor 30 Pasar Manggis, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang telah berdiri sejak tahun 1978 dan telah menyelenggarakan pendidikan tingkat dasar MI atau SD. SMP Aspen didirikan ketika itu karena ada harapan dan usulan dari beberapa orang tua peserta didik tingkat MI atau SD agar pihak yayasan ikut menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di tingkat SMP, meningkatkan sebagian lulusan MI atau SD di sekitar yayasan sebagian yang tidak bertampung di sekolah negeri dan mereka ingin tetap meneruskan sekolah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi dengan harapan sekolah tersebut tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Dengan mempertimbangkan hal di atas, berbagai hal dan setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakarta akhirnya pada tahun pelajaran 1978 sampai 1979 Yayasan Pendidikan membuka dan menyelenggarakan lembaga pendidikan tingkat SMP dengan jumlah murid saat itu sebanyak 50 orang. Untuk manfaat dan tujuan. Manfaat penelitian yang pertama memberikan kemudahan pada petugas penerima siswa baru dan melakukan proses penerimaan siswa baru. Untuk selanjutnya yang kedua memberikan kemudahan bagi calon siswa baru dalam pendaftaran diri karena mereka tidak harus datang langsung ke sekolah untuk melakukan pendaftaran. Untuk tujuan penelitian, yang pertama menghasilkan sistem informasi yang efisien dan efektif yang dapat membantu dalam proses penerimaan siswa baru pada SMP Aspen Jakarta. Untuk yang kedua, menghasilkan perangkat lunak sistem informasi penerimaan siswa baru berbasis web yang mampu mengelola pelaksanaan sistem siswa baru yaitu pendaftaran, pengumuman, dan pendaftaran ulang. Dan SMP Aspen mempunyai visi dan misi. Untuk visinya, mewujudkan siswa-siswi yang berprestasi, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta cinta terhadap lingkungan. Untuk misinya, yang pertama mewujudkan atau menciptakan siswa yang taat beribadah. Untuk selanjutnya membentuk sikap dan perilaku yang baik, santun, sopan, dan berkarakter. Dan mewujudkan siswa-siswi yang disiplin. Selanjutnya yang keempat, menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, gembira, dan berbobot. Yang kelima, mewujudkan siswa yang berprestasi. Nah, ini untuk struktur organisasi SMP Aspen Jakarta. Yang pertama ada kepala sekolah, wakil kepala sekolah, tata usaha, kurikulum, kesiswaan, sarana prasarana, wali kelas, pustakawan, teknisi pendidikan. Dan ada koordinator media pembelajaran, guru mata pelajaran, siswa, dan siswi. Untuk prosedur sistem berjalan, yang pertama prosedur pendaftaran, yang kedua prosedur penerimaan, dan yang terakhir prosedur laporan. Untuk prosedur pendaftaran dilakukan dengan cara calon siswa mendaftarkan diri ke panitia penerimaan siswa baru dengan mengisi formulir penerimaan siswa baru, disertai membawa beberapa dokumen persyaratan, diantaranya ada fotokopi ijazah, fotokopi SKUN, rapot asli, pas foto 3x4. Dan yang kedua ada prosedur penerimaan. Panitia penerima siswa baru melakukan pencatatan data calon siswa dan pemeriksa persyaratan. Kemudian data calon siswa itu dibuat 2 rangkap, yang salah satunya dijadikan arsip dan satu lagi digunakan untuk melakukan penyeleksian berdasarkan nilai rata-rata rapot. Nah, untuk yang ketiga, prosedur laporan.
Setelah data calon siswa diseleksi, maka didapat data siswa, kemudian dibuat 2 rangkap. Satu rangkap dibuat pengumuman atau memberitahuan diterima dan tidak diterima, lalu diserahkan kepada siswa melalui pengumuman di sekolah. Dan satu rangkap lagi dibuat untuk membuat laporan penerimaan siswa baru. Laporan penerimaan siswa baru dibuat 2 rangkap, satu untuk diarsipkan dan satunya lagi diberikan kepada kepala sekolah. Nah, untuk bagi siswa yang telah diterima melalui pengumumannya langsung melakukan pembayaran uang pendaftaran sebesar 1.500.000 yang menghasilkan kwitansi. Dan nanti kwitansi tersebut dibuat 2 rangkap, satu untuk siswa dan satunya lagi dibuat laporan penerimaan siswa dengan 2 rangkap. Satu untuk diarsipkan oleh panitia penerimaan siswa baru dan satu lagi diberikan kepada kepala sekolah. Rancangan diagram use case. Calon siswa dapat mengakses pendaftaran, login, data pendidikan terakhir, data orang tua, upload dokumen, dan pembayaran. Sedangkan admin dapat mengakses login, menerima formulir, dan menerima pembayaran. Activity diagram yang diakses oleh calon siswa baru. 1. Activity diagram melakukan pendaftaran. Status awal pendaftar yaitu mengakses web, maka sistem akan menampilkan halaman web. Setelah itu, pendaftar akan mengisi kolom pendaftaran, lalu mengklik tombol daftar, maka sistem akan melakukan proses konfirmasi kelengkapan data. Setelah itu, maka akan tampil notis konfirmasi pendaftaran. Jika iya, maka sistem akan menyimpan ke database dan menampilkan notis pendaftaran berhasil, maka selesai. Jika tidak, maka pendaftar akan diarahkan kembali untuk mengisi kolom pendaftaran. Activity diagram melakukan login untuk calon siswa atau siswi pendaftar. Status awal pendaftar yaitu pilih menu untuk login, maka sistem akan menampilkan halaman login. Lalu pendaftar harus memasukkan email dan password. Mengklik login, maka sistem akan melakukan valid informasi akun atau valid email dan password. Maka di pendaftar akan tampil notis konfirmasi akun. Jika iya, maka sistem akan menampilkan akun pendaftar lalu menampilkan informasi. Maka selesai. Jika tidak, pendaftar akan diarahkan kembali untuk memasukkan email dan password. Activity diagram melakukan pengisian formulir lainnya terdiri dari 1. Activity diagram melakukan pengisian form data orang tua. Status awal pendaftar, mengklik form data orang tua, maka sistem akan menampilkan halaman form data orang tua. Setelah itu, pendaftar harus mengisi data orang tua, lalu mengklik tombol simpan, maka sistem akan memeriksa kelengkapan data orang tua. Maka akan tampil notis dan berhasil disimpan. Jika berhasil disimpan, maka sistem akan menyimpan ke database, lalu selesai. Jika tidak, pendaftar akan diarahkan kembali untuk mengklik form data orang tua kembali. Yang kedua, activity diagram melakukan pengisian form pendidikan terakhir. Status awal pendaftar, yaitu mengklik form pendidikan, maka sistem akan menampilkan halaman form pendidikan. Lalu pendaftar harus mengisi form pendidikan terakhir, setelah itu mengklik tombol simpan. Maka sistem akan memeriksa kelengkapan data pendidikan terakhir. Maka akan tampil notis data berhasil disimpan. Jika ya, maka sistem akan menyimpan ke database lalu selesai. Jika tidak, maka pendaftar akan diarahkan kembali untuk mengklik form pendidikan. Yang ketiga, activity diagram melakukan pengisian form dokumen. Status awal pendaftar yaitu mengklik form dokumen, maka sistem akan menampilkan halaman form dokumen. Maka pendaftar harus mengupload dokumen, mengklik tombol simpan, setelah itu sistem akan memeriksa dokumen diunggah dengan format yang sudah ditentukan. Jika tampilan notis dokumen berhasil disimpan, maka ya, sistem akan menyimpan ke database lalu selesai. Jika tidak, pendaftar akan diarahkan kembali untuk mengklik form dokumen. Yang keempat, activity diagram melakukan pembayaran. Status awal pendaftar mengklik rincian pembayaran, maka sistem akan menampilkan halaman rincian pembayaran. Lalu pendaftar harus mengecek rincian pembayaran, mengklik tombol bayar, maka sistem akan menampilkan kode untuk pembayaran. Pendaftar harus melakukan pembayaran dan mengupload bukti pembayaran lalu klik tombol simpan.
maka sistem akan mengecek bukti diunggah dengan format yang sudah ditentukan. Maka akan tampil notis berhasil disimpan jika ya menyimpan ke database. Jika tidak, maka pendaftar harus mengupload ulang bukti pembayaran. Activity diagram yang diakses oleh admin. 1. Activity diagram admin melakukan login. Status awal admin yaitu mengakses web khusus admin. Maka sistem akan menampilkan halaman untuk login admin. Maka admin harus memasukkan username dan password, lalu mengklik tombol login, maka sistem akan melakukan konfirmasi akun atau valid email dan password. Maka akan tampil notis konfirmasi akun. Jika ya, sistem akan menampilkan akun admin. Lalu selesai. Jika tidak, maka admin akan diarahkan kembali untuk memasukkan username dan password. 2. Activity diagram admin melakukan pengecekan dan pengubahan status. Status awal admin. Yang pertama mengecek data pendaftar, maka sistem akan menampilkan data pendaftar. Lalu admin harus mengubah status pembayaran, maka sistem menampilkan pilihan status pembayaran, lalu memilih status pembayaran diterima. Jika ya, sistem akan mengubah atau mengirim status pembayaran ke akun pendaftar, lalu menyimpan ke database dan selesai. Jika tidak, admin akan diarahkan kembali untuk mengecek data pendaftar. Activity diagram yang diakses oleh operator. Status awal operator mengakses data PHP MyAdmin. Maka sistem akan menampilkan database PHP MyAdmin. Lalu operator harus memilih nama database yang akan diakses. Maka sistem akan menampilkan database yang diakses oleh operator. Operator harus menginput data pendaftaran siswa baru ke dalam database utama sekolah, lalu klik simpan, maka sistem harus mengecek kecocokan data antara database pendaftar dengan database utama. Jika ya, maka sistem akan tersimpan di database utama, lalu selesai. Jika tidak, operator akan diarahkan kembali untuk menginput data pendaftaran siswa baru ke dalam database utama sekolah. Spesifikasi dokumen masukan. A. Nama dokumen, formulir pendaftar, fungsinya untuk sebagai data siswa, sumber siswa, tujuannya administrasi, medianya formulir online, frekuensi setiap terjadi pendaftaran. B. Nama dokumen, formulir data orang tua, fungsinya sebagai data orang tua atau wali siswa, sumbernya dari orang tua atau wali siswa, tujuannya untuk administrasi, medianya formulir online, frekuensi setiap terjadi pendaftaran. C. Nama dokumen, formulir pendidikan terakhir siswa, fungsi sebagai data siswa, sumber dari siswa, tujuan administrasi, media formulir online, frekuensi setiap terjadi pendaftaran. D. Nama dokumen, formulir dokumen, fungsi sebagai data siswa, sumber yaitu dari siswa, tujuan administrasi, media formulir online, frekuensi setiap terjadinya pendaftaran. Spesifikasi dokumen keluaran. Nama dokumen, formulir rincian pembayaran, fungsinya untuk sebagai data administrasi keuangan siswa, sumber siswa, tujuan administrasi, media formulir online, frekuensi setiap berhasil mengisi data pendaftaran. Permasalahan yang timbul dari sistem penerimaan siswa baru SMP Yaspen yaitu sebagai berikut. 1. Sistem penerimaan siswa baru di SMP Yaspen masih menggunakan sistem yang manual. 2. Data calon siswa masih tersimpan dalam bentuk lembaran kertas yang dapat berdampak penumpukan kertas, susunan yang tidak rapi dan memerlukan waktu lama untuk mencari data siswa yang diperlukan. 3. Pendaftaran harus mengambil dan menyerahkan dokumen pendaftaran secara langsung kepada pihak panitia penerima siswa baru SMP Yaspen. Pemecahan masalahnya untuk mengatasi hambatan-hambatan pada sistem berjalan penerimaan siswa baru SMP Yaspen Jakarta. Penulis mengajukan alternatif pemecahan masalah dengan cara menerapkan sistem baru yang berbasis komputerisasi. Alternatif pemecahan masalah tersebut sebagai berikut. 1. Sebaiknya sistem manual yang dijalankan oleh bimbingan dan konsultasi diubah menjadi komputerisasi. 2. Perlu diadakan duplikat data atau backup data. Dengan alternatif pemecahan masalah di atas, sehingga dapat diperoleh keuntungan sebagai berikut.
1. Penyelesaian pekerjaan dapat dilakukan dengan efisien, sehingga menghasilkan suatu informasi yang tepat dan akurat tentang data-data yang ada. 2. Penyelesaian data akan lebih, sehingga terciptanya suatu ketertiban dalam hal pencatatan data. 3. Meminimalkan resiko kehilangan data. ERD, yaitu Entity Relationship Diagram. Di sini sudah terlihat ada beberapa tabel yang sudah dibuat dengan hubungannya pada tabel lainnya. Sebagai contoh, di sini ada tabel formulir siswa yang berhubungan dengan tabel pendidikan yang menghasilkan hubungan input data. Lalu ada tabel pendidikan dengan tabel data orang tua yang menghasilkan hubungan penanggung jawab. Lalu tabel data orang tua dengan tabel dokumen menghasilkan hubungan melengkapi data. Dan tabel dokumen dengan tabel bukti transfer menghasilkan hubungan proses pembayaran. Dan tabel bukti transfer dengan tabel admin menghasilkan hubungan pembayaran berhasil. Lalu tabel admin dengan tabel formulir siswa menghasilkan hubungan siswa atau siswi yang terdaftar. Kemudian ada LRS, Logical Record Structure, di mana penggambarannya seperti pada tabel-tabel yang ada di dalam ERD tadi, yang saling berhubungan satu sama lain melalui primary key dan foreign key. Ini gambarnya seperti ini. Lalu saya akan menjelaskan tentang spesifikasi file. Spesifikasi file yaitu ada spesifikasi file admin, spesifikasi file data formulir, spesifikasi file data pendidikan terakhir, spesifikasi file data orang tua, spesifikasi file data dokumen, spesifikasi file data bukti transfer. Yang pertama, spesifikasi file admin, yaitu nama filenya admin, akronimnya admin.sql, fungsinya untuk menyimpan data pengguna, tipe filenya file master organisasi, filenya index sequential access, filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 211, kunci fieldnya ID admin, softwarenya MySQL. Berikut ada tabelnya yang terdiri dari ID, nama admin, dan password. Lalu selanjutnya ada spesifikasi file data formulir, yaitu ada nama filenya formulir underscore siswa, akronimnya formulir underscore siswa.sql, fungsi untuk menyimpan data pendaftar. Tipe filenya file master organisasi, filenya index sequential access, filenya random, medianya hard disk, panjang recordnya 333, kunci fieldnya ID formulir siswa, softwarenya MySQL. Berikut tabelnya. Lalu ada spesifikasi file data pendidikan terakhir, di mana nama filenya yaitu data pendidikan terakhir, akronimnya data pendidikan terakhir.sql, fungsinya untuk menyimpan data pendaftar. Tipe filenya file master organisasi, filenya juga berupa index sequential access, filenya random, medianya hard disk, panjang record 1522, kunci fieldnya ID data pendidikan terakhir, softwarenya MySQL. Berikut tabelnya. Lalu ada spesifikasi file data orang tua. Nama filenya data orang tua. Akronimnya data orang tua.sql. Fungsinya untuk menyimpan data pendaftar. Tipe filenya file master organisasi. Filenya index sequential access. Filenya random. Medianya hard disk. Panjang record 522. Kunci fieldnya ID data orang tua. Softwarenya MySQL. Berikut tabelnya. Lalu ada spesifikasi file data dokumen. Nama filenya dokumen, akronimnya dokumen.sql, fungsinya untuk menyimpan data pendaftar. Tipe filenya file master organisasi, filenya index sequential access, filenya random, medianya hard disk, panjang record 566, kunci fieldnya ID dokumen, softwarenya MySQL. Berikut tabelnya. Lalu yang terakhir ada spesifikasi file data bukti transfer. Nama file bukti transfer, akronimnya bukti transfer.sql, fungsinya untuk menyimpan data pembayaran. Tipe filenya file master organisasi, filenya index sequential access, filenya random, medianya hard disk, panjang record 822, kunci fieldnya ID bukti transfer, softwarenya MySQL. Berikut tabelnya. Komputer server yang digunakan yaitu Intel Core i3 Gen 7. Komputer klien yang digunakan yaitu Intel Core i3 Gen 7. Sistem operasi komputer server yang digunakan Windows 10,
Sistem operasi komputer klien Windows 10. Software development-nya yaitu Code Igniter. Database yang digunakan MySQL. Bahasa pemrograman yang digunakan yaitu PHP 7.4.1. 1. Mempermudah calon siswa dalam mendapat informasi penerimaan siswa baru. Yang kedua, dengan adanya website penerimaan siswa baru ini, orang tua ataupun calon siswa dapat mudah melakukan proses penerimaan siswa baru di mana dan kapan saja, atau sesuai dengan tanggal yang tertera. Yang ketiga, yaitu mengurangi ataupun mencegah terjadinya kesalahan-kesalahan dalam penginputan data sehingga dapat menghemat dari segi waktu, biaya, ataupun sumber daya lainnya yang dikeluarkan baik itu oleh pihak panitia maupun pihak calon siswa. Kemudian, saran yaitu selalu dilakukan pembaharuan data sehingga informasi yang disampaikan dapat terus disesuaikan dengan perkembangan informasi terbaru di Sekolah SMP Aspen Jakarta, dan juga membuat cadangan data dan perawatan berkala untuk menghindari atau mencegah terjadinya kehilangan data baik akibat kelalaian manusia, kerusakan komputer, ataupun kejadian yang tidak diharapkan lainnya sewaktu-waktu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 3. Bila ada kesalahan atau kekurangan dalam menyampaikan materi, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.